Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yardah, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, amma ba'du. Para bunda yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan, rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kabarnya sehat? Masya Allah, panjang banget jawabannya ya. Yang di belakang mah wow. Di depan aja ya. Sehat semuanya bunda? Allah. Masya Allah. Di depan juga pada semangat ya. Masya Allah. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala buat kita adalah nikmat berkumpulnya di majelis ilmu. Bahkan saya mengutip perkataan Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, ittafaqas salaf bi anna al-ishtighala bil ilmi afdalu min al-ishtighali bin nawafil. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ittafaqa, telah sepakat para ulama terdahulu, annal ishtighala bil ilmi, sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu, afdalu minal ishtighali bin nawafil, lebih utama daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, kas salati was shaumi wa nahwi, seperti salat, puasa atau dan yang lainnya. Kenapa? Karena tentu menuntut ilmu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah kecuali ibadah kita didasari oleh ilmu. Maka salah satu nikmat terbesar buat kita sekarang selain nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, tentunya adalah nikmat ilmu. Nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita di luar. Kemarin di India ya. Kalau disebut India yang ingat apa bu? Film ya. Zaman saya dulu Inspektur Singh gitu ya. Pokoknya kalau ini suka telat ya. Amitabh Bachchan itu zaman-zaman dulu, Shahrukh Khan, Amir Khan, Sam Khan gitu ya. Kan semua. Kan itu gelar raja Mongol dulunya, ya, dari bangsa Mongol. Padahal India itu ya, salah satu penduduk terbesar itu di India.
Penduduk terbesar Cina, India, baru Indonesia. Bahkan umat muslimnya berdasarkan sensus di India itu adalah juga terbanyak. 116, kalau tidak salah 116 juta. 116 juta kaum muslimin yang ada di India, hampir menyamai di Indonesia. Bahkan banyak ulama-ulama lahir, termasuk kebanyakan ulama hadis itu lahir di India. Ternyata kita masih mengenal India itu hanya bintang filmnya, Bollywood, Shah Rukh Khan, Amir Khan, siapa lagi? Sam Khan, itu mah dari Cimahpar ya. Beh ditun India saeutik. Ya. Padahal ternyata banyak juga para ulama hadis yang lahir di India. Siapa yang tidak kenal dengan nama Abul Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama dari India? Siapa yang tidak kenal Abul A'la Al-Maududi, ulama yang juga berdarah India? Siapa yang tidak kenal Syekh Ahmad Deedat? Ahmad Deedat itu lahir di Afrika Selatan, yang suka debat-debat dengan non-muslim, ya. Lahir besar di Afrika Selatan, tapi ternyata beliau adalah keturunan India. Bahkan kalau seorang ulama ingin mengambil sanad hadis, itu banyak juga mengambilnya dari India. Bahkan ada seorang ulama di India itu hafal kitab besar, ya, buku besar namanya kitab Fathul Bari. Di India umat Islam luar biasa. Bagaimana masjid kemudian diganti benderanya dengan bendera Hanoman. Tahu Hanoman, Ibu? Hanoman itu menurut mereka dewa monyet gitu ya. Di kita monyet jadi doger monyet. Di sana disembah. Benar. Ya. Belum di Cina, Xinjiang, ya. Xinjiang itu Turkistan Selatan. Suku bangsanya disebut suku bangsa Uighur. Dulu mereka adalah anak cucu dari Genghis Khan, Kubilai Khan, ya pokoknya yang kan semua keturunan dari bangsa Mongol. Tapi mereka sekarang ketika beribadah luar biasa. Termasuk di Palestina, saudara kita, ahli Palestina, penduduk Palestina dekat dengan Masjidil Aqsa, tapi mereka kemudian untuk beribadah juga tidak semudah kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan mendoakan saudara-saudara kita. Yang pertama, kita bisa duduk di majelis ilmu dengan bebas. Bisa duduk di majelis ilmu, ustadznya tiap minggu ganti-ganti. Betul, Bu? Ya. Maka ini nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Zaman dulu menuntut ilmu itu bagaimana Imam Bukhari datang dari negeri Bukhara ke Makkah dan Madinah. Sahih Bukhari itu ditulis selama 16 tahun. Sebagian riwayat mengatakan 8 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah. Berapa ratus kilo berjalan dari Bukhara di Uzbekistan ke Hijaz. Sekarang kita pengajian bisa naik angkot gitu ya. Naik mobil online, saya gak mau sebut merek ya. Apalagi bawa motor begitu ya. Dulu Imam Bukhari boro-boro naik mobil online. Ya, naik pesawat. Kita umroh aja sekarang berapa? 9,5 jam dari Jakarta ke Madinah atau ke Jeddah. Bisa jadi kurang. Ya. Dulu orang tua kita, nenek kita naik haji, kalau ditanya naik apa? Naik kapal laut. Tidak jarang di kapal laut itu ada yang meninggal. Tidak jarang kemudian di kapal laut itu ada yang sakit. Begitu perjuangannya luar biasa. Tapi luar biasanya Imam Bukhari dari Bukhara ke Hijaz, dari Bukhara ke Mekah, apa yang dicapai? Ternyata bisa nulis kitab Sahih Bukhari. Kita dari rumah ke masjid alumni IPB, alhamdulillah bisa nulis status di Instagram. Betul gak? Alhamdulillah ikut kajian ibu-ibu. Imam Bukhari ya menulis Sahih Bukhari. Ya kita minimal nulis status. Resume kajian, nah suka ada yang gitu kan, kesimpulan kajian apa, alhamdulillah. Makanya saya sering ngelihat, insya Allah wajah-wajah yang ada di sini, wajah-wajah ahli surga semuanya, amin. Kayaknya gak semua aminnya nih, mau masuk surga kan ya, nah, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah juga nanti di surga.
Cuma 5 orang nyebut amin. Baik, bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian seperti biasa, kita sama-sama akan baca dulu Qur'annya ya. Karena salah satu majlis yang diberkahi oleh Allah adalah majlis di mana di sana dibacakan Al-Qur'an. Jadi bukan hanya penjelasannya, tafsirnya, tapi juga kita harus membacanya. Bisa membacanya, bagus membacanya. Silakan buka Al-Qur'annya, surah Al-Isra ayat 1 sampai 3. Tadinya maunya semua. Cuman kalau semua kan nggak beres-beres nanti ya. Yang capek siapa? Yang capek ustadznya ya. Nggak kebayang aja kalau semua kan. Baik, sudah dibuka surah Al-Isra ayat 1 sampai 3. Jangan sampai ngaji nggak bawa apa-apa, Quran nggak bawa, catatan nggak bawa begitu. Mau ke sawah aja harus bawa cangkul kan? Betul nggak ya? Bawa Quran, bawa catatan ya. Supaya apa? Supaya hasil daripada ngaji kita itu nanti bisa diamalkan. Baik, bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan buka surah Al-Isra atau surah Bani Israil, surah ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Silakan diikuti nanti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم.
mudah-mudahan bacaan Quran kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya sampaikan mengenai tajwidnya ya. Kenapa membaca Quran itu harus tajwid, harus pakai ilmu tajwid? Sebab di dalam Al-Quran ini perintah Allah. Jadi pakai ilmu tajwid itu adalah perintah Allah ya. Warattilil Qur'ana tartila, hendaklah membaca Al-Quran dengan tartil. Di surah Al-Muzammil. Apa makna tartil? Kata Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan tartil itu tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Apa itu? Mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengenal tanda berhentinya. Dan para ulama menyebutkan tajwid ini khusus untuk bacaan Al-Quran. Jadi kalau bahasa Arab itu tidak harus pakai tajwid ya, pakai ikhfa, antum ya, atau misalnya kaifa haluk. Jadi dianggapnya kalau bahasa Arab pakai tajwid nanti sama orang Indonesia diaminin ya. Kadang karena kita agak ngerti bahasa Arab, jadi orang ngomong bahasa Arab, kayaknya ini baca doa nih. Padahal yang diomongin apa bahasa Arab. Baik, sedikit berkaitan dengan tajwidnya. Kita tadi mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-isti'adzah, atau bahasa kitanya ta'awud. Di Indonesia disebut dengan ta'awud. Ya, dalam buku-buku para ulama menyebutnya al-isti'adzah atau isti'adzah. Jadi bacaan yang tugasnya atau bacaan yang fungsinya untuk melindungi diri kita dari godaan setan. Jadi kalau nyebut setan jangan sopan-sopan, setan gitu. Jangan. Sebab itu musuh syaitan. Ya, apa? Jangan ke saya tuh menyebut setan. Ya, syaitan. Kalimat a'udzu itu harus langsung. Tidak boleh panjang begini. A'udzu. Nah, ini keliru. Yang benar a-nya pendek. A'udzu billah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba 1 2 3. Masya Allah, suaranya indah, bagus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bedakan antara alif, hamzah dengan ain. Kalau ain agak ditekan sedikit. Tapi bukan di sini ya. Bukan. Ya, ya. Bahkan sebagian ulama dari Syam mengatakan coba dimonyongkan kalau dhammah itu ya. Ulama-ulama dari Syam itu mengatakan kalau dhammah monyong. Kalau kasrah bibir bagian bawah ke bawah. Ya, kalau fathah dibuka. Tapi jangan pas baca Quran jadi mikirin bibir nantinya. Ini monyong apa enggak? Saya pernah ngisi tahsin bapak-bapak. Saya bilang kalau patah buka apa mulutnya, coba gitu kan. Ba. Kalau kasroh bibir bagian bawah ditekan ti. Kalau dhammah dimonyongkan bu tu su. Coba baca a'udzubillah, saya bilang. Kok Ustaz jadi mikirin monyong apa enggak ya? Ini banyak yang kayak gitu ya. Ya, tapi kalau di Mesir ya enggak terlalu begitu. Tapi kalau di Syam harus benar-benar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. To itu tidak monyong. Tidak to ya, tapi buka mulutnya to ya. Minimal pulang dari sini fasih mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pulang ke rumah depan suaminya, saya tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata suaminya, Masya Allah istriku, suaranya luar biasa. Ngaji di mana? Kata suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Alif ba ta sa. Ternyata masih ikra. Ya, minimal ngucapin isti'adzahnya fasih. Ya, fasih. Baik. Di sini kemudian bismillah, ya. Bismillah itu kemudian banyak kesalahan di Indonesia itu kalau baca Quran mad aslinya atau mad tabi'inya lebih dari 2 harokat. Contoh,
Bismillahirrahmanirrahim. Banyak gitu ya. Terutama kalau ngajarin anak TK. Coba baca bismillah. Kata bu gurunya, coba Bismillahirrahmanirrahim. Ore, gitu kan? Sering kayak gitu ya. Nah, padahal itu mad tabi'inya, mad aslinya lebih dari 2 harokat. Kurang tepat. Yang tepat lah berapa? 2. Ar-Rahman 2. Ar-Rahim itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Para ulama mengatakan boleh 2, 4, 6. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1, 2, 3. Masya Allah. Gimana caranya Ustadz? Caranya digoyang dikit, ya, bukan yang gitu, bukan. Tapi lahnya Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Ya, itu caranya. Itu tajwid, ya, tajwid. Nanti belum kita belajar, pengen lagunya. Kan ada sekarang ya training, baca Al-Quran kayak Imam Masjidil Haram. Sering ada kayak gitu ya. Ya, langgamnya ada. Ustaz, kok saya gak bisa tetap aja kayak mengkos di rumah gitu. Kan ada kayak gitu ya. Ya, baik. Itu bismillah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya. Kemudian tadi saya perhatikan ada beberapa ketika gunnah musyaddah. Contohnya di ayat 1 ini kalimat innahu, saya tidak bahas semuanya ya. Innahu huwas sami'ul basir. Kalimat innahu ini ada tasydid kan di atas. Ini namanya gunnah. Kalau gunnah di atas nun, tasydid di atas nun atau mim, ya, itu namanya gunnah. Bahkan disebut gunnah musyaddah. Ditahan. Berapa ditahannya? Para ulama menyebutkan antara 2 sampai 3. Antara 2 sampai 3. Jadi tidak innahu huwas sami'ul basir, tapi ditahan dulu. Innahu, ya. Sekali lagi kita coba. Innahu huwas sami'ul basir. Masya Allah, barakallah. Ya, seperti di surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, tidak Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak, tapi ditahan dulu 2 sampai 3 harakat. Itu namanya gunnah musyaddah. Nah, terus ada lagi kalimat Bani Israil. Bani, ya, Bani ini mad jaiz munfasil. Makanya lihat kalau di Quran ada benderanya. Ya, ini menandakan panjang. Sebetulnya boleh dibaca 2 dalam beberapa riwayat, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, ya. Tapi itu kebanyakan dibaca 4. Ya, Bani, ya, Israil antara Israil itu antara 5 sampai 6 harakat. Ya, jadi kalimat waja'alnahu hudan li bani Israila. Nah, itu dibaca berapa? 5 sampai 6 harakat kalimat Israil. Nah, baik, itu sedikit mungkin tajwidnya. Nanti di rumah terus belajar. Di sini juga ada program tahsin sebelum kegiatan kajian kita. Mudah-mudahan, karena di antara kualitas seorang mukmin ditentukan dari baca Qur'annya. Kata Nabi SAW, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah, rihuha thayyibun wa ta'muha hulwun." Perumpamaan seorang mukmin yang baca Qur'an itu seperti buah jeruk. Rihuha thayyibun, yang baunya harum, wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis. Ya. Di hadis lain Nabi mengatakan apa? Perumpamaan orang mukmin di hadis lain, khairukum
man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan kemudian membacanya. Bahkan kata Nabi, man lam yataghannal Qur'ana falaysa minna. Siapa yang tidak memperbagus suaranya ketika membaca Quran, maka dia bukan dari golonganku. Jadi perbagus, perbaiki, belajar, terus belajar agar kita benar-benar kalau ngaji itu minimal bagus. Buat anak-anak kita jadi contoh. Jangan sampai kita nuntut anak-anak kita buat bagus ngajinya. Emaknya kata anaknya, kok emak gak bisa ngaji? Dulu alif ba ta terus kayak tadi begitu ya. Nah, belajar ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Baik para bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebut perjalanan jauh. Kenapa sih disebut perjalanan jauh? Sebetulnya ada dua hal. Pertama, memang manusia itu diperjalankan oleh Allah dan perjalanannya sangat jauh. Akan disebutkan oleh para ulama, kita mengalami 5 alam. Ya, kita mengalami 5 alam. Satu namanya alam ruh. Ketika manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 172, kata Allah apa? Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Itu dikumpulkan seluruh manusia oleh Allah di alam ruh. Apa? Syahidna, kami ya Allah bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Namun sayang, gapleh bahasa kitanya. Makanya kalau suaminya sering gapleh, biasanya lupa anak, lupa istri, di pos ronda begitu ya. Nah, gapleh dari bahasa Arab, artinya lalai. Di alam ruh. Kemudian manusia setelah di alam ruh masuk ke alam rahim. Maka setiap orang pasti masuk dari rahim ibunya. Cuman permasalahannya sampai kita tidak ingat apa yang dilakukan orang tua kita dulu ketika kita di dalam rahim. Coba tanya, ada yang ingat gak bu? Enggak ya? Tapi yakin gak dulu kita pernah di dalam rahim ibu kita? Yakin. Yakin bener. Ya, itulah makanya manusia kenapa disebut dengan insan, suka lupa. Karena memang dilupakan oleh Allah. Oh, ibu kita dulu makan bakso. Oh iya, dulu pas di alam rahim saya makan bakso. Gak ingat kan? Martabak, gorengan, bala-bala, comro, oncom, misro, begitu ya. Gak ingat kan? Ketika di mana? Di alam ruh. Masuk kemudian manusia ke alam ketiga, disebut dengan alam dunia. Di alam dunia ternyata hanya sedikit sekali. Usia umat Rasulullah, kata hadis Nabi SAW, antara 50 sampai 60 tahun. Jadi kalau lebih mungkin itu bonus. Kalau kurang, apa berarti? Dipotong oleh Allah ya. Kayak kemarin ada artis meninggal, masih muda usianya, hafal ibu-ibu Asrop, ya, Asrop Sinclair gitu ya, meninggal, rahimahullah, mudah-mudahan diampuni dosanya. Sakit gak? Enggak. Didiagnosa penyakit apa? Enggak. Ternyata itulah yang namanya ajal. Yang namanya ajal. Ada yang sudah sepuh, tapi oleh Allah, kalau belum waktunya wafat, tidak wafat. Saya ingat ada kisah Khalid bin Walid. Ibu-ibu kenal Khalid bin Walid? Kenal Khalid bin Walid? Di mana kenalan? Oh enggak ya. Khalid bin Al-Walid, sahabat Rasulullah SAW, seorang panglima perang. Kalau Khalid bin Walid itu mimpin perang, maka tidak pernah kalah. Luar biasa. Ya, sampai kemudian di satu saat diganti oleh Umar. Karena Umar khawatir ya kaum muslimin menyandarkan kemenangan itu kepada Khalid, bukan kepada Allah. Ini cerdasnya Umar. Diganti Khalid bin Walid oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tapi di samping itu semua, Khalid bin Walid adalah seorang panglima yang hebat, panglima yang kuat.
Ini cerita tentang ajal. Ada kisah Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid ini jagoan, ya. Khalid bin Walid ini tidak pernah kalah perang. Satu saat ditantang oleh orang kafir untuk minum racun. Ya Khalid, kata musuhnya, ini saya punya air. Katanya engkau ini orang hebat, orang jago, orang yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Kalau engkau jago, kata orang kafir ini, saya punya air minum. Kemudian dia perlihatkan, saya masukin racun. Dimasukinlah oleh orang kafir itu, ya, di depan Khalid bin Al-Walid apa? Racun masukin. Jika engkau jago, ya Khalid, coba minum ini. Ya. Apakah Tuhanmu akan akan menyelamatkanmu dari racun ini? Khalid bin Walid. Kalau kita diancam gitu gimana? Takut, kabur. Khalid bin Walid enggak? Kata Khalid bin Walid, ya, Tuhanku maha hidup, Tuhanku tidak pernah mati, dan Tuhanku akan menyelamatkan siapa yang dia kehendaki. Ini luar biasanya keyakinan Khalid bin Walid. Apa lantas yang terjadi setelah Khalid bin Walid disaksikan oleh musuhnya? Ya Khalid, silakan minum. Apa yang dilakukan Khalid? Diambil itu botol berisi air yang sudah diracun dan Khalid sudah melihatnya. Apa yang dilakukan oleh Khalid? Khalid kemudian membaca doa. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita yakin dengan doa itu, ya. Apa arti doa ini? Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru, Allah lah yang tidak memberikan madarat, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan namanya Allah, dengan kebesarannya nama Allah, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Akhirnya racun, air yang sudah dimasukin oleh racun itu diminum oleh Khalid bin Walid. Kemudian musuhnya, seorang kafir ini tersenyum sinis. Lihat, 2 detik kemudian dia akan teracun. Ditunggu oleh musuhnya. 1 menit, belum mati juga nih Khalid nih. 2 menit, ditunggu, gak mati juga. 3 menit, ya, sahabat Nabi Khalid kan, ya, 10 menit, setengah jam, 2 jam, sehari, Khalid nih gak mati-mati. Padahal yang diminum apa? Racun. 2 hari, 3 hari, 1 minggu, gak mati juga. 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun. Ternyata setelah minum racun itu, Khalid bin Al-Walid tidak mati. Apa hikmahnya? Bukan karena Khalid jago, bukan. Tapi karena yang menentukan ajal itu siapa? Allah. Tapi jangan dicoba di rumah, ya. Masukin baygon, coba ah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru mas. Pengen kayak Khalid. Jangan, ya. Itu merupakan apa? Ada yang diberikan oleh Allah buat orang-orang beriman, buat para walinya, disebut dengan karomah. Dan karomah itu tidak dipelajari. Dan itu atas kehendak Allah. Karena keyakinan yang luar biasa dimiliki oleh Khalid bin Walid, maka minum racun pun Khalid tidak meninggal. Ini tentu yang paling penting apa? Kita harus meyakini bahwa namanya usia, namanya ajal, itu kehendak dari Allah. Ada orang yang sudah sakit, ada orang yang pokoknya sakitnya udah gak karuan, tapi kalau belum waktunya, Allah gak akan cabut. Makanya hidup di dunia ini apa? Sebentar, ya. Tapi hati-hati, ya, jangan dipraktekin cerita apa? Khalid bin Walid ini di rumah, kesel sama suami, lihat nih papa, ya, nih saya minum baygon, diminum, nah itu mah bahaya, ya. Kecuali dengan izin Allah. Baik. Setelah alam dunia, maka masuk ke alam barzakh, alam kubur. Ya. Para ulama sepakat ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Setelah itu baru masuk ke akhirat. Akhirat itu nanti prosesnya panjang. Hari kiamat, ada hisab, ada balasan, ya. Nanti akhirnya bisa surga atau neraka. Dan mudah-mudahan insya Allah kita harus yakin, insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin.
Panjang nggak kira-kira perjalanan manusia? Ya. Berarti ada berapa? 5. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. 5. Ya, ada 5. Nanti akhirat itu panjang lagi sebetulnya proses. Ya, ada proses-proses yang dilalui. Nah, para bunda sekalian, kalau sekarang memang yang menarik itu di alam dunia kan. Dunia itu kata guru saya ada 3. Ada dunia nyata, ada dunia maya, ada dunia gaib. Betul gak? Dunia nyata, dunia maya, dunia gaib. Kalau saya tanya sekarang kita lebih banyak hidup di mana? Dunia nyata apa dunia maya? Dunia maya ya. Jam berapa sih kajian Ustadz? Dilihat apa? Handphone. Ya. Telat ke ini karena macet. Kenapa macet? Tiba-tiba Google ngasih tahu lagi ada kecelakaan. Jin aja kalah sama Google. Dunia apa? Dunia maya. Update status di mana? Dunia maya, gitu ya. Dunia maya. Ada dunia gaib. Dunia gaib itu jangan ngebayangin, oh ada jin, setan, bukan. Kita mimpi, mimpi itu nyata, maya apa gaib? Gaib. Ya, mimpi itu, tidur itu, kemudian kita mimpi itu dalam keadaan gaib. Nah, para bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita persiapkan perjalanan yang panjang ini dalam rangka mendapatkan keridhaan, keutamaan dari Allah. Maka lihat surat Al-Isra. Ya. Surat Al-Isra ini sebetulnya bercerita tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Para ulama memang berbeda pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Dalam buku Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan kurang lebih ada 5 pendapat. Cuman yang masyhur di kita, Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya, ada yang mengatakan pada bulan Ramadan, ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal. Beliau mengatakan 3 pendapat pertama, 1 pada bulan Rabiul Awal, yang kedua pada bulan Ramadan, pendapat ketiga mengatakan pada bulan Rajab. Isra dan Mi'raj. Tapi yang paling penting buat kita adalah mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari perjalanan jauhnya Nabi SAW dari bumi ke Sidratul Muntaha. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, kalau kita ingin tembus ke langit itu kan di Quran disebutkan ada 7. Lapis pertama, lapis kedua, lapis sampai ke 1 lapis langit saja, ya. 1 lapis langit saja ketika ingin menempuh, disebutkan dalam beberapa riwayat itu harus ditempuh selama 500 tahun. Kalau perjalanannya perjalanan apa? Reguler ya. Naik apa Apollo gitu. 500 tahun. Ya. Apalagi Nabi. Tapi Nabi itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di Sidratul Muntaha hanya dalam 1 malam. Kata Allah, Subhanalladzi Maha suci Allah alladzi asra bi 'abdihi, yang telah mengisrakan. Isra artinya memperjalankan, bi 'abdihi kepada hambanya. Para ulama sepakat bahwa kalimat bi 'abdihi ini bermakna ruh dan jasad. Jadi Isra Mi'raj itu bukan hanya ruhnya saja yang naik ke Sidratul Muntaha, tapi ruh berikut juga jasad. Kenapa Nabi SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah? 1, itu sebagai sebagai hiburan buat Nabi. Hiburan diksinya apa ya, kalimat ininya, Allah menghibur Nabi karena pada waktu itu Nabi ditinggalkan oleh 2 orang sayangnya. Siapa? Pertama Khadijah, istrinya. 2 Abu Thalib. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, atau tahun kesedihan. Nabi sedih, ditinggal istri, ditinggal paman yang selama ini membela Nabi SAW. Walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam, tapi selama ini membela dakwahnya Nabi. Sedih. Akhirnya Nabi dapat perintah hijrah ke Taif. Sebelum itu hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif, apa yang terjadi? Nabi dilempari dengan batu oleh penduduk
diusir oleh penduduk Taif. Kita datang ke alumni IPB, pernah dilempari batu? Enggak. Ya, pernah ada yang ngejek? Kayaknya enggak, ya. Lancar-lancar aja, gitu kan? Tapi Nabi bagaimana dakwahnya? Dilempari batu oleh penduduk Taif. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat datang malaikat penjaga gunung bukit. Ya Muhammad, ya Rasulullah, jika seandainya engkau mau, maka aku akan timpakan gunung itu, kata malaikat penjaga gunung ini, kepada penduduk Taif. Tapi Rasulullah SAW beda dengan kita. Rasul itu Nabi, Rasul itu hatinya lembut. Apa kata Nabi SAW? Gak usah. Ya, Nabi hanya mendoakan semoga anak cucu keturunan dari orang Taif ini menjadi orang-orang yang beriman. Maka 100% penduduk Taif hari ini Muslim. Ya, beda dengan Mesir, Syam, itu masih ada non-Muslimnya. Tapi di Taif sampai hari ini 100% Muslim berkat doa Nabi. Juga Nabi mengatakan fa innahum qaumun la ya'lamun, karena sesungguhnya orang Taif ini mereka tidak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa. Kalau tahu mereka aku ini Nabi, niscaya mereka akan menerima dakwah. Jadi udah mas sedih, ditinggal Khadijah, ditinggal Abu Thalib, hijrah ke Taif sebagai mengalihkan dari orang-orang Mekah, ternyata di Taif apa? Dilempari. Kita pernah gak mengalami gitu? Ya. Udah mah jatuh, tertimpa tangga, ya. Suami, naudzubillah, suami meninggal, anak meninggal, ditagih hutang. Oh ya Allah, kayaknya teh mending kumaha begitu hirup teh gitu ya. Nabi kurang lebih seperti itu. Kalau kita rasakan, seandainya kemudian udah dilempar, ada nawarin malaikat ke kita. Udah suami kita meninggal, anak kita meninggal, ada yang nagih hutang, kata malaikat, gimana tuh yang nagih hutang mau diapain? Ya, mau disiksa? Oh, kalau kita kan gitu. Kalau bisa malaikat siksa aja 7 turunan. Kalau yang ditanya siapa? Kita. Tapi Nabi enggak, karena hatinya lembut. Maka Isra Mi'raj, kenapa? Ya, terjadi sebagai penghibur dari Allah Subhanahu wa taala buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buat kita orang-orang yang beriman, hiburan terindah, hiburan terbaik adalah dari Allah. Apa dari Allah? Al-Qur'an. Jadi kalau kita lagi galau di rumah, lagi banyak masalah, lagi pusing, ya, lagi banyak ya ngelihat suami teh ijid begitu ya. What's the meaning of ijid ya? Itu bahasa Jerman kali ya. Ijid gitu ya. Maka apa kuncinya? Kembali kepada Quran. Coba baca Quran. Ya. Gimana kata Quran? Ya. Baca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah memberikan ketenangan. Walaupun kita belum mengerti artinya. Begitu pula Allah. Ketika Rasulullah mendapatkan amul huzni, kesedihan, ditinggal istri tercintanya, ditinggal paman tercintanya, hijrah ke Taif kemudian dilempar, maka oleh Allah dihibur dengan Isra. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah? Ya, terjadi sebelum hijrah. Karena Allah ingin menguji siapa orang-orang yang setia, siapa orang-orang yang benar-benar beriman kepada Rasulullah, dan siapa orang-orang yang hanya pura-pura beriman. Kenapa Allah tidak mengangkat Nabi itu ketika di Madinah, yang pengikutnya sudah banyak, pasukannya banyak, Nabi sudah punya kedudukan? Kenapa di Mekah? Ya, sebab ketika di Mekah penduduknya sedikit, penduduk muslimnya sedikit, pengikut Nabi sedikit, maka Allah uji siapa yang paling benar-benar setia, benar-benar beriman kepada Rasulullah SAW, dan siapa yang pura-pura beriman. Makanya ada sebagian riwayat ketika selesai Isra Mi'raj itu, Nabi bercerita kepada orang-orang Quraisy, ada sebagian yang sudah masuk Islam kemudian menjadi murtad. Karena apa? Kalau kita tidak kuat keimanan, ya, keimanannya bisa jadi murtad. Tapi ketika diceritakan oleh orang-orang Quraisy kepada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Seandainya Muhammad bercerita lebih dahsyat daripada peristiwa Isra Mi'raj, maka aku akan membenarkan
apa yang dikatakan oleh Muhammad. Maka dari peristiwa itulah Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq. Artinya yang jujur, artinya yang membenarkan. Ya. Jadi ini untuk menguji keimanan. Kenapa? Karena iman itu pasti diuji. Ngaji diuji. Pulang ngaji diuji gak? Diuji. Itu Botani Square, ya Allah. Duit, ini duit ya, uang buat infak apa mending ke botani? Ujian bukan? Ujian. Tadi kan ada infak cuman segini-gininya. Ya, ke masjid buat 200.000 gede banget. Ke botani, ya Allah. Betul gak? Setelah pulang dari sini ujian gak? Ujian. Bukan berarti gak boleh ke botani, bukan ya. Tapi kalau tiap minggu ya, ingetnya pas ngaji itu kapan Ustadz beres ya, kapan Ustadz beres. Ingetnya kemana? Botani. Ini masjid bagus nih posisinya, strategis untuk menguji siapa orang-orang beriman dan siapa yang tidak beriman. Betul ya? Ke suaminya bilang mau ngaji, beleng apa? Belum sampai asar, kemana sih ibu teh tadi katanya mau ngaji? Ngajinya mau jam 11 udah selesai. Lamanya di mana? Botani. Ya, di mall. Ujian bukan? Ujian. Maka Allah itu akan menguji orang-orang beriman. Kita pasti diuji oleh Allah sebagaimana Nabi. Ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat kedua Allah katakan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayyutraku, apakah manusia itu akan mengira dibiarkan an yaqulu amanna, setelah mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum pernah diuji oleh Allah. Siap, ketika kita beriman, ketika kita rajin ngaji, ketika kita sudah bisa menutup aurat, pasti diuji oleh Allah. Kadang datang dalam bentuk kesempitan, kadang datang dalam bentuk kelapangan. Itu ujian. Jadi jangan hanya menganggap bahwa ujian itu kesempitan saja. Kadang kelapangan pun itu bisa jadi ujian buat kita. Maka Nabi SAW, peristiwa Isra Mi'raj ini menguji Nabi, juga menguji para pengikut Nabi SAW ketika di Mekah. Ya, jadi satu apa Isra Mi'raj itu? Sebagai penghibur dari Allah buat Nabi ketika ditimpa dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Yang kedua, sebagai bentuk ujian buat Rasulullah dan juga buat pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, kenapa terjadi Isra Mi'raj ini? Kita harus meyakini bahwa seorang nabi itu punya mukjizat. Ya, maka yang ketiga, Isra Mi'raj ini adalah mukjizat. Karena banyak orang barat menulis sejarah nabi seakan-akan nabi itu manusia biasa. Cuman nabi diberikan kecerdasan, kehebatan oleh Allah, sehingga Nabi SAW bisa sukses selama 23 tahun merubah umatnya. Kemudian melupakan sisi-sisi kenabiannya seperti peristiwa Isra Mi'raj. Ini membuktikan bahwa Nabi SAW benar-benar nabi dan benar-benar mendapatkan mukjizatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khusus buat Nabi. Apalagi mukjizat lain, misalkan dari jari jemarinya Nabi bisa mengeluarkan air. Ya. Keringatnya Nabi harum, itu khusus buat Nabi. Di sini gak ada yang harum ya keringatnya. Makanya kalau berkeringat semua, gitu kan, gak jadi parfum. Jabir bin Samurah pernah disebutkan ada seorang sahabiah ngambil sebotol keringat Nabi. Itu lebih wangi kata Jabir daripada minyak kasturi. Wah, Masya Allah, itu Nabi. Jadi berkeringat aja wangi. Kita udah pakai minyak wangi, udah glowing gitu ya. Tetap aja kalau berkeringat apa?
bahu acum, gitu kan? Nabi enggak, karena khusus. Makanya kalau ada orang ngaku ustadz, ngaku kiai mengatakan Nabi itu kayak manusia biasa, itu apa? Dia bohong, hoax, dusta. Karena Nabi punya keutamaan. Isra Mi'raj. Nah, jamaah sekalian, para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj itu? Bi abdihi, hambanya, lailan, pada malam hari, minal masjidil harami, dari Masjid Al-Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebut dengan Aqsa? Aqsa artinya jauh. Jadi Masjidil Aqsa adalah jauh. Maksud jauh itu dari siapa? Dari penduduk Hijaz. Sekarang Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh orang-orang Zionis, ya. Di mana Masjidil Aqsa? Jadi Masjidil Aqsa itu berbentuk kompleks. Di situ ada apa namanya? Qubbatus Sakhrah, Dome of the Rock. Di situ ada Musalla Al-Qibli. Itu berbentuk kompleks, namanya kompleks Masjid Al-Aqsa, dan sekarang dikuasai oleh orang-orang Zionis. Nabi SAW ketika para ulama menjelaskan ayat ini, ya, disebutkan Nabi berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis di Syam, Palestina saat ini, itu menggunakan buraq. Buraq, ya. Buraq itu sebagian riwayat dikatakan itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada keledai, tapi lebih besar daripada bigol. Bigol itu semacam anak keledai, mungkin pertengahan, ya. Gimana bentuknya wallahu alam. Tapi kalau kita lihat dalam Quran itu ada kalimat barq. Barq itu kan artinya kilat, ya. Makanya dalam fisika sebetulnya kenapa Nabi itu bisa cepat ke langit, kemudian bisa pulang dalam malam itu juga. Padahal kalau ditempuh dalam perjalanan biasa dari satu langit ke langit yang lain berapa? 500 tahun. Ada istilah namanya kecepatan cahaya. Saya pernah lihat ada beberapa kasus, ternyata orang itu masuk ke dimensi lain. Dan ini pernah terjadi, ada beberapa kali katanya. Di zaman Umar ada seorang laki-laki, kalau ini di zaman Umar memang diculik oleh bangsa jin disebutkan. Seorang laki-laki diculik oleh bangsa jin, oleh keluarganya dicari selama 4 tahun. Gak ketemu, sampai kemudian istrinya karena menganggap suaminya sudah meninggal, nikah lagi sama laki-laki yang lain. Tapi si laki-laki ini merasa ketika diculik itu hanya sehari semalam. Ini ada peristiwa seperti itu di zaman Umar bin Khattab. Jadi ternyata, wallahu a'lam, ya, para fisikiawan, para ilmuwan itu bisa mempelajari ada yang disebut dengan kecepatan cahaya. Ya, makanya kenapa Rasulullah itu bisa ke Sidratul Muntaha kalau dari segi ilmiah, ya. Tapi kita harus yakin bahwa yang namanya wahyu, yang namanya kekuasaan Allah itu tidak bisa diukur dengan apa? Akal kita. Akal ini terbatas. Akal ini terbatas. Kita di belakang sana ada apa? Di botani ada apa? Tahu gak akal? Enggak. Siapa yang tahu? Allah tahu kan. Tapi kalau kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dari Masjid Al-Haram, di mana Masjidil Haram itu? Masjidil Haram di mana? Mekah apa Madinah? Mekah apa Madinah? Madinah apa Mekah? Mekah, ya. Soalnya kalau ada orang yang ditanya suka kadang, oh iya Mekah apa Madinah ya? Gitu. Di mana? Mekah. Para ulama menyebutkan seluruh tanah haram itu adalah Masjidil Haram. Seluruh tanah haram di Mekah itu adalah Masjidil Haram. Makanya haram seorang non muslim masuk ke Mekah kecuali menyusup. Ya, kalau secara resmi nggak boleh, haram. Nah, Al-Aqsa itu alladzi barakna haulahu, yang sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tumbuhan-tumbuhan itu banyak tumbuh di Masjidil Aqsa, di sekitar Masjidil Aqsa. Ya. Apa? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan bahwa di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu dialah Allah as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Nah,
Para bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah mengisrokan, memperjalankan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ditempuh pada waktu itu dengan perjalanan biasa, perjalanannya kurang lebih 40 hari 40 malam. Pakai naik unta. Ya, bukan naik Toyota, bukan. Tapi naik apa? Naik unta. 40 hari 40 malam. Kalau sekarang mungkin naik mobil ya cuman berhari-hari saja. Tapi dulu pakai unta. Nah makanya orang-orang aneh. Kenapa Rasulullah itu bisa naik ke Sidratul Muntaha? Bener gak? Akhirnya pas besoknya ditanya sama orang-orang Quraisy. Ya Muhammad, ada berapa pintu Masjidil Aqsa? Ya Muhammad, ya, ditanya begini dan begitu. Nah jemaah sekalian, para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan jauhnya Nabi SAW ini menjadi banyak ibrah buat kita. Di antara oleh-oleh Isra Mi'raj, ya, yang kita kenal sampai hari ini adalah perintah sholat. Saya mungkin tidak dalam rangka bercerita bagaimana kondisi Isra Mi'rajnya, ya, tapi kita lebih banyak mengambil ibrah. Karena yakin para bunda sekalian sudah pada tahu kalau kisahnya bagaimana Nabi dari Mekah ke Aqsa, dari Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha, begitu ya. Tapi apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita ambil daripada kisah Al-Isra wal Mi'raj ini? Tadi sudah disebutkan, satu, ini bentuk hiburan buat Nabi dari Allah, ya. Kalau kita pengen hiburan dari Allah, baca kalam Allah, Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa? Isra Mi'raj itu ujian keimanan buat Nabi dan juga buat pengikutnya. Yang ketiga tadi apa? Mukjizat, bahwa sebagai seorang Nabi pasti Nabi itu diberikan mukjizat. Dan mukjizat itu ingat tidak dipelajari. Karomah seperti tadi kepada Khalid bin Walid itu juga tidak dipelajari. Ma'unah buat orang-orang yang beriman itu juga tidak dipelajari, tapi diberikan oleh Allah. Apa tujuannya? Menyelamatkan hambanya dari makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga yang lainnya. Nah maka peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau kita lihat perjalanan Nabi sungguh begitu jauh. Dan oleh-olehnya tadi apa? Salat. Makanya disebutkan dalam beberapa hadis, ya, as-salatu imaduddin. Ya, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat, maka dia menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka dia menghancurkan agamanya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Amalan pertama yang akan dihisab buat seorang hamba apanya? Salatnya. Ingat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya benar, maka Allah, ya, maka seluruh amalnya akan juga benar. Wa in fasadat, tapi kalau salatnya rusak, ya, fasada sairu amali, amalannya juga akan rusak. Maka perhatikan di rumah itu apa? Salat kita. Ya. Salat kita. Allahu Akbar, khusyuk. Ya, tawadhu, khudu. Setelah salat wiridan, baca Quran, ya. Ini kadang kita ketika sholat lupa sama Allah. Makanya kenapa orang bilang kalau lupa sesuatu cari di dalam sholat. Kayak bener, padahal gak bener begitu ya. Hilang apa? Suami hilang, cari di mana? Di dalam sholat. Ya Allah, suami saya oh ternyata diumpetin di lemari. Ada yang kayak gitu, carinya di mana? Di dalam sholat, katanya begitu kan? Ya. Sholat itu imaduddin. Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salat. Induk segala sesuatu itu Islam, tiangnya adalah salat. Maka sampai kemudian Allah panggil Nabi secara langsung ke Sidratul Muntaha. Walaupun sebelum peristiwa Isra Mi'raj sudah ada gak perintah salat? Sudah ada gak? Sudah ada. Seperti salatnya Nabi Ibrahim, 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Sebelum adanya perintah Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, awalnya umat Rasulullah, di dalam riwayat, dalam hadis disebutkan 50 rakaat apa 50 waktu? Hah?
50 waktu. Ya. Bayangin kalau sholat 50 waktu, pas nyetrika, Allahu Akbar, sholat gitu ya. Udah itu mau nyuci, Allahu Akbar, sholat. Betul gak? Pas tidur, Allahu Akbar, berat gak? Berat. Makanya kata Nabi Musa, ya pas ketemu Nabi Musa, Muhammad, ya Rasulullah, umatmu tuh kecil-kecil, gak akan kuat. Umatku yang besar-besar aja masih ngeyel, kata Nabi Musa. Apalagi umatmu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kecil-kecil. Ya. Makanya umat dulu tuh gede-gede. Orang barat kan sampai sekarang gede-gede ya. Cuman sisanya kita di Indonesia kecil-kecil. Ya. Wah, memang umatnya Rasulullah kecil-kecil, kata Nabi Musa. Balik lagi. Maka dikurangi oleh Allah. Jadi berapa? Nah, awalnya bukan 5, ada beberapa riwayat. Kalau gak salah jadi 25, ada yang mengatakan 10. Tapi balik lagi gak akan kuat. Tapi kata Nabi, aku malu kalau minta lagi sama Allah. Tapi kemudian ketika sudah turun, kata Allah, umatmu wahai Muhammad, ya, diwajibkan atas mereka melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Itu pun sudah masih banyak yang meninggalkan sholat. Hati-hati. Ya. Kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah. Yang membedakan antara kita orang mukmin dengan orang-orang kafir apanya? Salatnya. Ini bekal, salat ini bekal buat perjalanan jauh. Ya. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan salat faqad kafara, maka dia telah kafir. Ini kalau madhab Hambali menafsirkan hadis ini, yang namanya ninggalin salat kafir. Tapi kalau madhab Syafi'i, ya, kalau dia tidak percaya dengan kewajiban sholat, dia bilang misalkan begini, akan sholat gak wajib, terus dia gak sholat, maka dia kafir, kata madhab Syafi'i. Ya, kata madhab Syafi'i. Bahkan kalau orang yang gak sholat, dalam madhab Syafi'i, harus diingatkan, sholat. Kalau gak mau juga, dalam madhab Syafi'i harus harus dibunuh. Tapi yang ngebunuh bukan kita. Istrinya bawa pisau, sholat gak? Bukan. Yang ngebunuh dalam hal ini pemangku kekuasaan. Ya, hakim yang menentukan hakim. Makanya kalau di Indonesia ada misalkan yang preman meninggal, ya, gak pernah sholat. Pernah ditanya gak dia? Sholat gak? Kan enggak ya? Biasanya tetap aja dia disolatin. Ada suaminya gak pernah ke masjid, ya. Ada sebagian di antara kaum muslim ini gak pernah ke masjid. Alhamdulillah sih ke masjid kapan? Dianterin pas sholat. Disolatkan maksudnya. Ya, bukan disuruh sholat, bukan. Tapi disolatkan. Ya. Gak ditanya kan? Sholat gak dulunya? Begitu kan? Di mana? Di depan lagi kan? Sholatnya juga disolatkannya di depan. Maka sayang. Jangan sampai kita, keluarga kita, adha'us sholat. Makanya kalau orang yang banyak meninggalkan sholat, kata Quran, adha'us sholat wattaba'us syahawat. Kalau melalaikan sholat, biasanya adha'us sholat wattaba'us syahawat, mudah mengikuti hawa nafsu. Jadi sholat ini luar biasa. Maka umatnya Rasulullah hanya diberikan waktu sholat itu berapa? 5 waktu. Tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Baik, itu di ayat 1. Di ayat 2-nya Allah mengatakan wa ataina Musal kitaba, dan kami telah memberikan kepada Musa yaitu Alkitab. Maksud Alkitab itu apa? Kitab Taurat. Waja'alnahu huda, dan kami telah menjadikan Alkitab itu sebagai petunjuk buat siapa? Libani Israila, buat Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel ini anak cucu keturunan Nabi Yakub. Nama lain daripada Nabi Yakub adalah Israel. Israel artinya Isra dan Il. Isra hamba, Il Allah. Jadi Israel itu artinya hamba Allah dalam bahasa Ibrani. Ya. Dalam bahasa Ibrani. Cuman sekarang Israel itu jadi negara Zionis kan? Israel. Bahkan surat ini pun disebut dengan surat
selain Al-Isra adalah surat Bani Israil. Disebutkan dalam salah satu hadis bahwa Nabi itu tiap malam suka membaca surah Bani Israil dan surah Az-Zumar kalau gak salah. Itu Nabi, ya. Kita sering baca Bani Israil gak kalau mau tidur? Ketawa tanda tidak pernah gitu ya. Kan ditanya suka baca Bani Israil gak? Hehehe. Kalau ketawa berarti apa? Enggak, ya. Gak apa-apa. Ya, minimal kita tahu dulu, ya. Kadang-kadang kita mah doa juga apa? Tidur pas nonton TV. Ya Allah. Akhirnya bukan kita yang nonton TV, TV yang nonton kita. Tuh aya nu sare gitu. Betul gak? Kadang ada yang kayak gitu. Atau lagi nonton YouTube, HP, tidur gitu kan. Nah, Bani Israil anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihis salam. Bahkan banyak di antara para nabi ini justru lahir dari Bani Israil dulu. Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Isa, Yahya, Zakaria, Musa, itu dari kalangan Bani Israil. Makanya mereka berharap ketika datang Nabi terakhir, itu datang dari kalangan Bani Israil. Tapi ternyata dari keturunan Nabi Ismail bangsa Arab, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka orang-orang Yahudi kecewa. Kata Allah, kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami menjadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil, anak cucu keturunan Yakub. Alla tattakhidu min duni wakila. Janganlah mereka menjadikan selain aku, kata Allah, wakila, sebagai tempat bersandar. Ini pelajaran di ayat ini, bahwa tempat bersandar yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lupa dengan hambanya, siapa? Allah. Kalau kita bersandar sama suami, maka ingat suami itu satu saat akan diambil oleh Allah. Seganteng apapun suami kita, sekaya apapun suami kita, kalau kita bersandar sama suami, ingat satu saat suami itu akan diambil oleh. Ridho gak kalau diambil Allah? Harus ridho. Kalau diambil orang? Biasa ibu-ibu ya. Kalau diambil Allah ridho, diambil orang enggak, kompak. The power of kompak, gak apa-apa. Ya, baik. Ya, jadi oleh Allah, kata Allah wasiat kepada Bani Israil, tidak boleh bersandar, tidak boleh menyandarkan diri, bertawakal kecuali kepada Allah. Karena kalau kita bersandar sama Allah, pasti tidak akan kecewa. Kalau bersandar sama suami, lebih banyak kecewanya, lebih banyak bahagianya. Ini jujur banget kecewa. Astagfirullah. Banyak kecewa, Bu? Kecewa apa bahagia? Bahagia. Ini yang sudah sepuh-sepuh bahagia. Yang muda-muda kecewa. Harus dibayangkan suami itu ketika sebelum menikah. Sebelum menikah kan ibarat apa? Suami kita, oh pokoknya orang yang paling sempurna sebelum nikah itu siapa? Calon suami kita. Betul? Udah nikah, ya Allah, melernya gimana, ketahuan kan? Betul gak? Suami juga gitu sama istrinya. Sebelum menikah, ya Allah, paling cantik, bidadari, alam dunia gitu ya. Udah nikah, ya Allah, eta kerekna. Betul? Makanya kalau bersandar sama makhluk, pasti kecewa. Tapi kalau bersandar sama Allah, pasti bahagia. Makanya keluar rumah apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah, wa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali kekuatan darimu ya Allah. Bismillah. Berangkat ke masjid alumni IPB. Di tengah jalan ketemu dengan temannya. Arisan yuk di botani? Iya. Belok kemana? Botani. Berarti lupa doanya. Boleh jadi itu tadi doanya gak khusyuk bacanya. Ya. Maka bertawakal harus kepada Allah sebagaimana wasiat Nabi Musa kepada Bani Israil. Dzurriyyata man hamalna ma'anu. Mereka itu adalah anak cucu keturunan
yang dibawa di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Innahu kana abdan syakura. Innahu, ya, sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah abdan syakura, seorang hamba yang banyak bersyukur. Berapa tahun Nabi Nuh dakwah, tapi pengikutnya hanya sedikit. Tapi Nabi Nuh alaihi salam terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai ibrah yang bisa kita ambil di ayat 2 ini, kita hendaknya menyandarkan diri, bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, setelah tawakal harus disyukuri apa yang ada pada diri kita hari ini. Salah satu penyebab ketidakbahagiaan seseorang apa? Membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Betul gak? Ya. Orang lain beli kulkas, suami merengekin. Itu orang lain beli kulkas. Besoknya beli motor baru, ya. Kitanya yang masuk angin. Ada yang kayak gitu? Besoknya beli mobil baru tetangga kita, ya. Kita masuk UGD. Ya. Tetangga beli rumah baru, kita dikubur. Ada yang kayak gitu? Naudzubillah. Itu apa? Dia mengukur standar hidup dia dengan standar orang lain. Gak akan pernah bahagia. Makanya syukuri apa yang ada pada diri kita hari ini. Kenapa? Karena bahagia tempatnya ada di mana? Di hati kita. Orang yang selalu ngepost yang baik-baik di media sosial, Facebook, Instagram, jalan-jalan kemana-mana, ya, Singapura, Singaparna, Garut, gimana gitu ya. Kita lihat kayaknya bahagia banget ya. Bahagia gak? Belum tentu. Belum tentu. Ini rahasia, bukan rahasia kalau diomongin ya. Ada teman saya, ada seorang teman, dia selalu ngepost yang bagus-bagus sama istrinya. Dipost, jalan-jalan anaknya, istrinya. Beberapa bulan kemudian saya dengar dia WA. Ya, bukan WA, dia buat status di Facebooknya, ya, saya sudah bercerai sama istri saya. Padahal kita lihat, saya aja jarang jalan-jalan, gitu ya. Dia mah jalan-jalan ke sini, ke situ, gitu ya. Jalan-jalan, di post terus ditulis bahagia itu sederhana, gitu kan. Sering kayak gitu kan. Ternyata apa? Ternyata itu hanya topeng. Makanya media sosial itu topeng. Di medsos selfie, glowing begitu ya. Tuh gak? Akibat dari kamera zahat. Sering kayak gitu ya. Terus di komen sama temennya, ibu sekarang kayak lebih muda 20 tahun ya. Hidungnya langsung gede. Ada yang kayak gitu? Ya? Gak salah. Ya mudah-mudahan enggak ya. Tapi ada yang kayak gitu di luar sana banyak. Insya Allah di sini gak ada. Amin. Gak ada yang ngaku maksudnya. Di luar sana banyak. Jauh di Amerika. Ya. Makanya yang paling bahagia itu siapa? Adalah hamba Allah yang bersyukur. Ajaban li amril mu'minin. Sungguh aku takjub dengan urusan-urusan orang beriman. Apa? Kalau dia diberikan nikmat, fasyakara, maka dia bersyukur. Kalau dia ditimpa ujian, fasobara, maka dia bersabar. Syukur jadi kebaikan, sabar jadi kebaikan. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi ibrah buat kita semua. Terutama kisah perjalanan jauhnya Nabi SAW, ini kita banyak mengambil ibrah. Yang kedua, tentu juga kita sebagai orang-orang beriman, ingat, hidup ini bukan hanya di dunia saja. Tapi Allah juga akan menghisab, akan menghitung kehidupan kita nanti di akhirat. Maka yang paling bagus adalah banyak-banyak beramal, ya, banyak-banyak memperbaiki diri, dan tentu setiap amal yang kita lakukan hendaknya didasari oleh ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya Ustaz, dari saya dulu ya. Baik, tadi mengenai ketika Rasulullah berhijrah di tahun-tahun kesedihannya, yaitu ke Thaif, ada salah satu hikmah atau itu janji bahwa Rasulullah punya doa yang ditangguhkan begitu. Betulkah bahwa doa itu nanti kelak di akhirat akan Rasulullah mintakan untuk kita para umatnya diselamatkan di sana? Nah,
Seperti apa betul atau bagaimana mengenai dalilnya mengenai doa yang ditangguhkan oleh baginda Rasul yang diperuntukkan untuk umatnya. Ustaz. Ditampung langsung ditampung. Baik, itu pertanyaan pertama saya. Dari Bunda Mia dulu ya. Bunda sebentar ya. Baik, dari Bunda Mia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustadz bilang salah satu oleh-oleh dari oleh Rasulullah itu ya dari Isra itu adalah sholat. Saya pernah baca di beberapa arti dari ayat-ayat itu kenapa sholat itu disejajarkan apa di sama dengan zakat gitu. Sholat, zakat, sholat dan zakat gitu aja. Bukan dengan ibadah puasa atau yang naik haji. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ditampung Ustaz ya. Satu terakhir dari Bunda di belakang. Mohon maaf, Teteh Habibah bisa dibantu. Ibu-ibu tidak bubar dulu ya, kita sebelum doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yang berkaitan dengan sholat juga Ustaz. Mungkin namanya manusia kan ada kalanya kita dulu mungkin kita merasa masih lalai menjalankan sholat. Nah kemudian ada istilah sholat qadha, tapi yang saya dengar juga katanya sebetulnya sholat itu tidak bisa diqadha katanya gitu. Nah mungkin dari ada perbedaan dari pemahaman mazhab itu, mungkin mohon penjelasannya dari Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya 3 pertanyaan Ustaz ya, cukup ya karena waktunya. Tadi pertama mengenai doa yang ditangguhkan, yang Rasulullah tangguhkan untuk umatnya. Yang kedua pertanyaan mengenai sholat, perintahnya disandingkan dengan zakat, seperti itu. Dan terakhir mengenai sholat-sholat yang telah berlalu, perlu diqadha atau bagaimana? Kira-kira begitu ya Bun ya? Baik, itu 3 pertanyaan. Kami silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama, berkaitan dengan doa yang ditangguhkan. Rasulullah ini adalah sangat penyayang, sangat perhatian terhadap umatnya, terutama kepada kita sebagai umatnya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum semua umatnya Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini keutamaan umatnya Rasulullah. Kemudian para bunda sekalian yang dimuliakan Allah, tentu untuk masuk surga ini juga syaratnya, ada syaratnya. Ya, maka kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Kemudian illa man aba, kata Nabi, kecuali dia yang tidak mau masuk surga. Ternyata ada umat Nabi tapi dia gak mau masuk surga. Maka para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang gak mau masuk surga itu wahai Rasulullah?" Maka kata Nabi, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani, dan siapa yang berpaling dariku, faqad aba, maka dia gak mau masuk surga. Jadi pertama, tentu masuk surga ada SOP-nya. Tidak setiap kita sudah KTP-nya Islam, ya, kemudian begini begitu, wah pasti nih masuk surga. Di Indonesia ini kan banyak istilah Islam KTP, ya. Khawatir nanti di surga KTP-nya doang masuk surga, orangnya gak masuk surga, begitu ya. Karena Islam apa? Islam KTP. Nah maka insya Allah kita harus yakin sebagai umat Nabi kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan catatan kita beriman, kita mengikuti petunjuk sunnahnya Rasulullah SAW. Kecuali apa? Kecuali kita punya dosa dulu, maka Allah akan masukkan dulu ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya.
Makanya ada 3 cara untuk membersihkan dosa. 2 di dunia, 1 di akhirat. Apa yang 2 di dunia? 1 dengan cara memperbanyak taubat dan istighfar. Itu di dunia. Ya. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan ujian, baik berupa penyakit, ya, sakit, itu bisa jadi penggugur dosa. Berupa apa lagi? Musibah-musibah yang lainnya. Rumah kita kebakaran, kena gempa yang kemarin, begitu ya. Atau keluarga kita, ujian, Allah kasih ujian. 2 ini Allah berikan di mana? Fasilitas penghapus dosa di dunia, taubat dan istighfar, serta Allah kasih ujian berupa penyakit dan yang lainnya. Yang 1 Allah tangguhkan di mana? Di akhirat. Pertanyaannya, kita mau di dunia atau mau di akhirat? Tentu jawaban kita pasti ingin di mana? Di dunia. Insya Allah kita harus yakin bahwa semua umat Nabi akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi memberikan syafaat. Ada istilah syafaatul uzma, ya, dari Rasulullah kepada umatnya. Tapi tentu kita harus melaksanakan, belajar, mengikuti, mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam. Yang kedua, berkaitan dengan apa tadi? Kenapa perintah sholat bersanding dengan zakat? Tidak dengan puasa, tidak dengan haji, atau tidak dengan yang lainnya. Rukun Islam itu kan apa? Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Kenapa? Karena dari 5 ibadah ini, ya, 4 diantaranya itu masuknya ibadah individu. Lihat, ibadah apa? Individu, buat masing-masing. Syahadat buat siapa? Buat yang mengucapkan syahadat. Puasa, siapa yang melaksanakan? Dianya, orangnya. Haji, siapa? Dianya. Tapi kalau zakat, ini selain buat dirinya, juga merupakan ibadah sosial. Maka Allah sandingkan kenapa sholat dan zakat. Sebab manusia selain makhluk individu, secara individual, juga makhluk sosial. Artinya ketika kita punya kesolehan secara pribadi, maka kita juga harus punya kesolehan sosial, ya. Maka Allah sandingkan beberapa kali di banyak tempat, Allah menyandingkan antara sholat dengan zakat. Apa makna zakat? Zakat itu artinya bersih, suci. Apa? Membersihkan harta dari kotoran-kotorannya. Jadi kalau harta kita walaupun dari usaha, kan kita gak tahu. Ada yang campur harta yang syubhat, boleh jadi ada yang masuk yang haram, dan kita tidak tahu. Maka kalau sudah nisab itu ukurannya sudah pas, ya, sudah sesuai dengan ukuran kewajiban zakat, dan haul itu sudah 1 tahun, maka dikeluarkan apa? Zakatnya. Dan itu menjadi ibadah sosial, bukan hanya ibadah buat pribadi, tapi juga ibadah sosial. Maka banyak tempat Allah menyandingkan antara sholat dengan zakat. Yang terakhir, bagaimana dengan kodok sholat? Ya, apakah ada kodok sholat? Para ulama sepakat bahwa ada namanya kodok sholat. Ya, ada namanya kodok sholat, ijma. Sementara bagaimana ada hadis, ada orang yang mengatakan tidak ada kodok sholat. Yang saya tahu, orang yang mengatakan itu salah memahami hadis Aisyah. Kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, kata Aisyah begini, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is salati. Itu perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang mengutip dari perkataan Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna adalah kami, nu'maru diperintahkan, biqada'is shaumi untuk mengkodok saum, wala nu'maru dan kami tidak diperintahkan, biqada'is salati untuk mengkodok salat. Artinya ada orang yang berkesimpulan tuh, kata hadis Aisyah, kodok saum ada tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Tapi hadis ini harus dilihat dari asbabul wurud. Apa asbabul wurud? Sebab kenapa ada hadis itu. Pertama, kalimat kunna nu'maru adalah kami, kata Aisyah. Aisyah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau perempuan biasanya setiap bulan suka datang tamu haid, masuk bulan puasa, ya, konteksnya pada bulan Ramadan.
Maka kata Aisyah, kunna nu'maru, adalah kami kalau ketika bulan puasa, pas puasa itu nu'maru biqada'is shaum. Kalau ninggalin saum maka diperintahkan untuk mengqada saum. Wala nu'maru biqada'is shalat. Tapi kalau orang haid salatnya perlu diqada enggak? Enggak. Nah, itu maksudnya. Ya. Makanya ijma para ulama ada namanya qada salat. Kalau apa? Misal kita udah maghrib karena kecapean tidur, bangun-bangun pas subuh, berarti kita tidak sholat apa? Sholat isya, tidak sholat isya. Maka kita sudah sholat subuh, Allahu Akbar, selesai 2 rakaat, oh iya lupa belum sholat isya, maka sholat isya di situ berapa rakaat? 4 rakaat. Itu namanya qada, mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Ini terjadi di zaman Nabi SAW tentang qada salat ini. Apa? Ketika Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, kata Nabi. Jangan engkau melaksanakan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Maka bersegera tuh pasukan datang dari Madinah ke kampung Bani Quraidah. Ternyata pas mau sampai Bani Quraidah terbagi 2, berbeda pendapat. Kata kelompok pertama, oh Nabi tadi maksud mengatakan tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah, karena kalau ke Bani Quraidah pasti waktu asar sudah habis, maka kita harus sholat di sini. Di pertengahan jalan kelompok itu sholat di tengah jalan, sholat asar, dan pada waktu asar itu pun hampir habis. Kelompok kedua memahami perkataan Nabi ini, apapun yang terjadi sholat asarnya harus di Bani Quraidah. Maka dia sampai ke Bani Quraidah maghrib, bahkan sudah maghrib. Maka sahabat melaksanakan sholat maghrib, setelah itu melaksanakan sholat asar setelah masuk waktu maghrib. Itu namanya qada sholat. Ya, dan dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Maka ada juga riwayat lain. Jadi hadis Aisyah dipahami bukan larangan atau tidak adanya qada sholat, tapi itu bermakna konteksnya adalah buat kaum perempuan kalau datang haid, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah.